Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Asaris dengan video tutorial saya yang lain. Nah, kali ini saya mendapat sebuah kasus Oppo ya, handphone Oppo F5. Jadi kasusnya ini tuh mati total. Jadi saya tekan on off, tidak ada reaksi sama sekali. Nah, langsung saja untuk mengecek handphone ini apakah rusak atau tidaknya di mana, baiknya kita melakukan pengecekan nilai ampere ya. Kita cek nilai ampernya di power supply. Untuk itu saya bongkar dulu ya. Ini pengakuan dari usernya, katanya handphonenya ini mati total tiba-tiba gitu. Kita buktikan saja, kita cabut dulu SIM tray-nya. Oke, di sini masih segel ya, berarti memang belum pernah dikerjakan. Oke, kita cek dulu, kita bongkar dulu ininya, baterainya. Oke, sekarang coba kita cek di power supply ya. Nah, jadi perhatikan di sini power supply yang saya pakai ini power supply analog ya. Jadi saya hubungkan di sini. Ini kabel merahnya ya. Kabel merahnya saya hubungkan di kaki positif konektor baterai. Minta maaf ini agak ribet. Perhatikan di sini ya. Saya konekkan. Nah, positif baterai. Nah, kalau seperti ini bisa kita pastikan bahwa handphonenya ini short VBAT. Ini saya hubungkan di positif baterainya ya. Jadi short VBAT. Oke. Kalau seperti ini ya, selalulah berharap kalau dapat handphone mati total ya short VBAT ya. Karena kebetulan ini penyakit yang paling mudah dikerjakan oleh teknisi. Oke, sebelumnya coba kita ukur dulu ya. Coba kita ukur dulu nilai hambatannya di bagian konektor baterainya ya. Kan merahnya di ground, hitam di positif konektor baterai. Nah, di sini bukan short VBAT ternyata ya. Kalau nilai hambatan dalamnya di sini normal aja. Jadi perhatikan saya ukur sini. Nah, kalau diukur nilai hambatan VBAT-nya itu enggak short ya. Berarti bukan short VBAT. Nah, kemungkinan ini ada masalah di keluaran dari IC casnya karena baterai ini, alur dari baterai ini setelah dari baterai itu singgah dulu di IC casnya, nggak langsung ke IC power seperti itu. Nah, oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bongkar dulu mesinnya ya. Kita cek dulu, kita lihat di bagian mana isi powernya. Kita bongkar.
Jadi ini belum pernah dikerjakan ya mesinnya. Nah, kalau menurut saya itu IC charge-nya itu ada di dalam sini, Pak. Ada di dalam kaleng sini. Atau coba lihat dulu. Seperti saya salah. Oh ya, jadi kalengnya itu kalengnya si charge-nya itu ada di dalam sini. Nah, coba kalengnya ini saya angkat dulu ya. Maksudnya saya lepas dulu. Nah, ini hanya analisa sederhana saya ya. Jadi kemungkinan ini ada yang korslet di bagian IC charge-nya atau keluaran IC charge-nya atau IC charge-nya itu sendiri. Kenapa begitu? Karena jalur baterai ini itu nggak mampir ke IC power langsung, itu dia ke IC charge-nya dulu sebelum ke IC power. Jadi saya bisa pastikan ini rusaknya IC charge. Tapi untuk memastikan juga kita bisa pakai MBR ya, atau strobe regulator untuk pendeteksi panas ya. Bisa kita nanti diraba-raba ya. Jadi ini kabel power supply dari MBR ini. Ini saya kasih 4,1 volt ya. Jadi saya hubungkan merahnya ini di positifnya dan saya akan raba ya. Ini ampernya sudah naik tinggi. Jadi ini di sini tuh panasnya tidak terlalu panas ya, tidak ketahuan panasnya, tidak terlalu kentara panasnya karena ada kaleng. Tapi saya rasakan agak panas itu memang di bagian sini, bagian kaleng sini. Coba kita bongkar dulu di bagian situ apa ya, bagian kaleng sini. Coba kita lihat dulu. Di sini ada IC audio ya. Di sini ada IC audio amplifier. Tapi coba saya ukur-ukur dulu di sekitar komponennya apakah ada yang korslet ya. Saya ingin ukur dulu apakah ada komponen yang korslet atau kapasitor minimal. Tidak ada yang korslet ya di bagian di sini. Coba saya lepas saja di bagian sini juga ya. Untuk kebetulan di sini banyak komponen kapasitor. Jadi saya mau fokuskan pengukurannya ini ada di kapasitornya dulu. Perhatikan saya ukur. Nah, di sini saya ukur aman-aman saja ya.
ukur sini belum ada yang ketemu kosletnya, belum ada yang koslet ya. Saya rasakan itu belum ada di situ. Untuk lebih jelasnya, saya lebih penasaran di IC charge-nya sebenarnya. Di sini saya angkat dulu IC charge-nya ya. Angkat kaleng IC charge-nya. Untuk angkat kalengnya ini saya pakai ini saja, pakai tang ya. Sini saya pakai tang. Oke. Jadi ini IC charge-nya, ini keluarannya. Di sini kita ukur dulu ke Nah, di sini juga tidak ada yang koslet. Di dekat IC charge-nya juga tidak ada yang koslet. Coba kita bongkar dulu, ini terpaksa seperti ini ya. Jadi harus dibongkar dulu karena tidak ada yang koslet. Tapi kalau kita pakai power supply standar, power supply-nya langsung bunyi gitu. Power supply-nya langsung bunyi. Seakan-akan short vibat. Tapi sebenarnya pas kita ukur jalurnya itu nggak short ya. Nah, di sini tuh MMC-nya ya. Ini MMC-nya memang agak panas, saya rasa tadi itu di bagian sini. Ataukah memang MMC-nya yang rusak? Ini saya bongkar dulu kalengnya ya. Di sini saya akan coba raba lagi. Saya mau coba raba lagi di bagian mana yang panas ya. Saya ulang. Ini kabel power supply-nya. Kabel power supply-nya di hitamnya di ground, merahnya di konektor positif baterainya. Ampernya sudah naik. Oke. Nah, ternyata IC ini tuh yang panas. IC ini yang panas. Kita bisa lihat di mikroskop ya. Jadi saya akan berikan rosin di IC-nya. Ini. Jadi kalau kita ukur hambatannya ternyata memang tidak ada yang koslet gitu. Tidak ada yang koslet di jalurnya. Jadi dia kosletnya ini bukan kepada komponen kapasitornya atau memang sudah rusak di bagian IC-nya ya. Dia kenanya langsung IC-nya gitu. Nah, saya raba itu panas itu memang panasnya itu yang ini. Di bagian sini entah IC ini atau kapasitor ini atau coil ini ya. Baiknya kita kasih rosin untuk memastikan. Nah, ini saya pakai rosin ini ya.
Jadi tujuan Rosin ini diasapi ya mesinnya. Jadi kalau nanti misalkan ada yang panas, jadi asapnya nanti itu meleleh asapnya. Jadi kita bisa tahu yang mana komponen yang panas itu. Oke, ini kurang, kayaknya sudah cukup ya. Jadi perhatikan di sini, kita lihat di mikroskop. Nah, di sini kita akan coba injek tegangannya ya. Jadi kita kasih merah hitam di ground yang power supply AMBR-nya ya. Jadi kita perhatikan yang manakah yang panas, yang ini kah, atau yang mana gitu. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita lihat itu yang paling cepat panas itu kapasitor ini ya. Jadi kapasitor ini yang paling duluan meleleh, bukan IC ini. Gitu. Kemungkinan kapasitor ini bocor atau memang korslet. Coba kita ukur dulu ya. Jadi coba kita ukur dulu. Ternyata benar ya. Saya tidak sempat ukur atau saya ukur tadi. Ini baru saja ini. Nilainya ternyata dia bocor ya. Ternyata nilainya bocor. Jadi nilainya di situ ada 35. Jadi ternyata di sini nilainya bocor. Nah, bisa dipastikan kemungkinan kapasitor inilah yang rusak ya. Jadi ini yang kita angkat dulu. Terus kita coba ukur hambatannya lagi. Kalau nilai hambatannya ini sudah normal, berarti memang kapasitor ini yang bocor. Ya, bisa diganti atau tidak usah kita pasang gitu. Memikirkan karena di bawah mesin ini, ya itu MMC Pak. Di bawahnya itu ada IC MMC. Kemungkinan kalau kita angkat pakai blower malah mati handphonenya, nggak jadi duit gitu. Anggaplah sebenarnya saya bisa ganti, tapi ini untuk pemula ya gitu. Untuk pemula jangan sampai misalkan handphonenya sudah bisa nyala, pas kita mau ganti malah mati lagi karena imbas di bawahnya gitu ya. Nah, sekarang saya akan coba cabut dulu kapasitor ini ya. Oke, saya sudah cabut. Nah, setelah saya cabut, saya coba ukur lagi nilainya. Oke, pada saat kita cabut, nilainya ternyata sudah normal ya. Jadi kita cabut di sini ternyata sudah normal. Nah, yang jadi pertanyaan ini jalur apa? Jadi saya juga nggak tahu ini jalur apa. Karena kebetulan saya belum ada skema handphone ini ya. Jadi ya analisanya seperti ini. Intinya kasusnya insya Allah don. Coba kita coba ya nyalakan handphonenya. Ini.
Ini saya coba hidupkan bantuan pakai cas aja ya. Jadi saya coba cas aja karena kemungkinan pasti lowbat kalau memang terpasang terus baterainya keadaan koslet ya. Coba cas. Nah, ini ada getaran. Nah, ternyata handphonenya sudah nyala ya. Di sini fungsi. Coba kita tekan on off. Karena di sini ada pengisian, kemungkinan baterainya sudah masih ada. Kemungkinan ya. Jadi coba kita tekan on off. Nyala, tapi nyala ya. Berarti kasusnya ini don, rusaknya ini ternyata hanya kapasitor yang kecil ini ya. Gitu. Jadi ini solusinya sebenarnya bisa dibuang atau dipasang diganti ya. Tapi kalau mengingat resikonya, ya mending tidak usah diganti gitu. Gitu. Karena resikonya agak besar gitu ya. Oke, kasusnya ini sudah don. Tunggu sampai masuk menu. Oke ya, ini sudah done. Oke, salam sukses untuk kita semua. Saya Nasaris, and Labs.